Sebenarnya pertanyaan apa sih makna hidupmu, kalian yang tahu ya. Ini malam hari ini kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Coba ya sekarang menemukan makna, membangun makna. Coba kalian coba setelah ini nanti tanyakan dirimu ya. Ini saya tidak tahu berapa, 10 apa berapa pertanyaan itu. Harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, latihan. Entah kalian upayakan gimana biar bisa jawab. Kalau kalian bisa jawab, nanti bisa kalian rumuskan. Berarti ini makna hidupku. Hal penting dalam hidupku melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Coba ya, kalian tanya yang pertama. Apa sih hal terbaik yang saya syukuri hari ini dalam hidupku? Pasti ada. Kalau tidak ada, kamu sedang mengabaikan nikmatnya Allah yang banyak atas dirimu. Pasti ada. Minimal kamu masih bisa bernafas, itu anugerah yang luar biasa. Kamu masih sehat, itu anugerah yang luar biasa. Tapi kan masuk minimal. Coba cari hal terbaik dalam hidupmu yang menurutmu saya harus bersyukur sekali punya ini. Mulai tanya dirinya ya, oh ya aku kok tidak nemu-nemu. Terserah, Pak, saya itu tidak pinter, Pak, tapi saya itu kata teman-teman murah senyum, Pak. Nah, berarti ini yang perlu saya syukuri ini. Saya dianggap ramah berarti. Ya, coba kamu cari apa dalam hidupmu. Mungkin lama-lama kamu pernah dengar orang muji kamu apa gitu. Meskipun mungkin pujiannya basa-basi, tidak apa-apa lah. Ya, siapa tahu ada akarnya yang benar ke situ ya. Coba kalian ingat-ingat apa sih hal terbaik yang saya syukuri dalam hidupku. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Apakah saya sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang saya anggap utama? Misalnya, Pak, saya itu orangnya mengutamakan persaudaraan, Pak. Coba kamu cek, kamu beneran sudah begitu enggak? Jangan-jangan masih di pikiran saja. Kalau sudah, alhamdulillah, mungkin itu yang harus kamu syukuri. Coba kalian tanya, apakah hidupmu sudah selaras dengan kebenaran, dengan kebaikan yang kamu yakini? Misalnya kalian bilang, Pak, hidup yang terbaik menurut saya itu hidup sederhana, Pak. Misalnya kamu punya teori begitu, coba tanyakan dirimu, kamu sudah sederhana enggak? Ya, caranya begitu ya, nanti kalian tanya. Ini lewat jalan ini nanti kalian membangun makna hidupmu. Oke, sekarang masuk lebih dalam, siapa tahu kamu punya makna lebih luas tentang dirimu. Coba ya, apakah tindakan-tindakan saya belakangan ini memberi manfaat pada orang lain, sekecil apapun itu? Coba cari, sekedar menyeberangkan orang, sekedar Pak, saya itu terbiasa tidak kemerungsung, jadi di lampu merah saya tidak pernah ngebel-ngebel, Pak. Itu kamu itu manfaat juga tidak apa-apa, wis. Melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi manfaat saya satu-satunya untuk orang lain adalah, Pak, saya tidak pernah ganggu orang lain, misalnya. Itu juga anggap saja itulah, meskipun sebenarnya kalian bisa memberi lebih banyak. Tapi cobalah tanya, ini nanti semua bisa melahirkan kebanggaanmu pada dirimu, bahwa ternyata aku masih bernilai. Terus, tanyakan lagi pada dirimu, apakah saya secara sengaja memang ingin menjaga hubungan dengan orang-orang yang dekat dan berarti dalam hidupku? Nah, itu memang sengaja tidak ingin menyinggung perasaan, sengaja ingin membantu, membahagiakan, menggembirakan orang-orang dekatmu. Ini juga berarti kalian pinter dalam berelasi. Coba ditanyakan itu ya. Mungkin selama ini kalian tidak pernah mikir begitu, sekarang mulai dipikir. Oh iya ya, ternyata selama ini saya tidak pernah peduli dengan teman, dengan sahabat, ya asal jalan saja. Sekarang mulai dipikirkan, apa sih yang aku berikan ke mereka? Kemudian, coba tanya lagi pertanyaan, apa pelajaran-pelajaran berharga yang saya dapat dari pengalaman-pengalamanku selama ini? Kalau kalian bisa menyebutkannya, mungkin di titik itulah kamu merasa bermakna. Saya, Pak, sejak dikhianati itu, sekarang saya jadi pribadi yang lebih hati-hati, Pak. Saya tidak akan mau dibohongi untuk kedua kalinya. Nah, itu mulai kita dapat pelajaran sekarang. Ya, makna hidupmu mesti nanti akan geser sudah. Dari pengalaman kemarin percaya wae, sekarang Anda hati-hati. Terus ada lagi, apakah saya sudah menggunakan kemampuan saya untuk sesuatu yang bermakna? Tadi kan hal pertama yang kamu tanyakan, apa yang bisa saya lakukan yang terbaik yang harus saya syukuri? Dengan kelebihanku itu,
Apakah aku melakukan sesuatu yang penting, yang bermakna? Atau jangan-jangan saya tidak melakukan apa-apa, atau melakukan hanya untuk kepentinganku yang egois saja? Coba kamu tanya dirimu. Terus, ini mungkin lebih luas lagi. Apa momen-momen dalam hidup yang membuatmu merasa benar-benar hidup, benar-benar berarti? Ketika saya lulus kuliah, Pak, atau ketika saya bisa sedikit mengembirakan orang tua, Pak, ketika saya bisa bantu teman, Pak. Coba kamu cari momen-momen yang kalian merasa benar-benar hidup. Saya itu ternyata hidup ya ada artinya, ada gunanya saya hidup. Itu penting, membangun praidmu, kebanggaan dirimu. Oke, sekarang mulai lebih dalam. Apakah saya sudah meluangkan waktu untuk lebih dekat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dengan diriku? Saya tahu mungkin kalian ya sholat sih, lengkap sih 5 waktu, tapi kesadaranmu untuk terhubung dan dekat dengan Allah, dengan Tuhan, itu apa? Hidup. Wah, kadang-kadang kita sholatnya lengkap, tapi ya kesadarannya nggak nyantol sama sekali. Ya sholatnya ya sudah benar, Allahu Akbarnya ya jalan, tapi ya kesadaran ilahiyahnya lupa. Sampai wong sholat saja kan kalian sering lupa rokaatnya tuh. Ini 3 apa 2 ya tadi itu. Nah, ya jumlah rokaatnya saja lupa, apalagi Allahnya. Oke, coba deh kamu tanya, kamu ada ndak upaya lebih serius untuk menyadari hadirnya Allah, kemudian kalian ingin lebih dekat? Pertanyaan selanjutnya, coba ini agak ngeri. Seandainya besok lusa lah, ini kan malam ya, adalah hari terakhir hidupmu, kamu sudah rela enggak? Kalau kamu belum rela, mengapa? Kalau bahasa lain ya, kamu sudah siap enggak? Kalau kamu belum siap, kenapa? Terus, kalau kamu ngerti hal-hal itu yang membuatmu merasa tidak siap, apa ada usahamu untuk membuatmu siap? Coba ya tanya itu. Ini mungkin kamu harus berani jawab sendirian, tidak apa-apa, tidak harus diceritakan ke orang. Kalau saya besok misalnya mati, apa saya siap? Belum siap. Oke, tidak apa-apa, wajar orang belum siap. Menurutmu yang membuat dirimu tidak siap itu apa? Misalnya ya, Pak, saya itu ibadahnya masih kurang. Sip, kamu tahu jawabannya. Ada tidak upayamu untuk biar ibadahmu tidak kurang lagi? Pak, saya masih banyak dosa sama orang lain. Nah, oke, kamu sadar itu. Sudah tidak kamu upayakan untuk menebus dosa-dosamu, minta maaf, kemudian menobatinya dan lain sebagainya? Karena tadi loh, di depan saya bilang kafal bil mauti wa idzan. Cukup kematian sebagai nasihat. Wong kita semua kalau ditanya kematian itu datangnya pasti nanti, apa bisa tiba-tiba? Kan kalian mesti jawabnya bisa tiba-tiba kapanpun, Pak. Berarti besok kan mungkin saja, Pak. Lah kamu siap? Mesti saya yakin semua jawab belum, Pak. Kan sih gitu. Lalu kalau kamu belum siap, mengapa? Nah, kalau kamu bisa menjawabnya, ya berarti siapkan dirimu sejak sekarang. Kalian masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka yang terakhir itu penting. Apa satu langkah kecil atau hal kecil yang bisa saya lakukan besok untuk membuat hidupku lebih bermakna? Ya, kalian tanya ini, besok ini, nanti tiap malam boleh kalian tanya, besok ini saya harus melakukan apa yang membuat hidupku ini ada gunanya, lebih bermakna. Oke. Apapun itu, termasuk hal yang paling kecil. Mungkin sekedar menepati janji dengan teman, mungkin sekedar kuliah on time, tidak telat lagi, mungkin sekedar itu. Coba ya kamu, besok ada hal baik apa yang bisa aku lakukan? Tanyakan dirimu itu. Oke ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini coba sering kalian tanyakan pada dirimu, usahakan kamu jawab. Di situ kalian akan menemukan kebermaknaan dirimu. Kalian akan sadar, ya minimal aku mungkin tidak punya banyak uang, tapi diri ini masih bernilai.